baik di dalam Tuhan, amin. Amin. Saya percaya baik kita sekarang di rumah maupun di jalan, kita tetap beribadah kepada Tuhan, amin. Yes, Kita amin. tetap memuji Tuhan dan kita tetap bernyanyi untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari semuanya sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa, kita bersyukur atas kebaikan anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih ya Yesus untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Hingga malam hari ini ya Bapa, kami tetap boleh sehat Tuhan. Kami tetap boleh datang kembali untuk beribadah kepada Engkau Yesus. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Biarlah ibadah ini ya Bapa menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu, anugerah-Mu senantiasa menyertai hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan kita, amin. Kita mau nyembah Dia. Kita mau katakan berkat kemurahan-Mu Tuhan kami ada sampai saat ini ya Bapa. Yes, amin. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari lebih lagi kita naikkan pujian ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu.
Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini ya Bapa. Berkat kemurahan-Mu juga Tuhan, kami boleh kembali datang beribadah Tuhan. Amin. Berkat kemurahan-Mu juga ya Bapa, kami boleh datang sekali lagi Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan nama-Mu Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya dimanapun kami berada Yesus ya Bapa, biarlah kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Biarlah penyembahan kami ini ya Bapa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan kami ini ya Bapa sampai kepada telinga-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya Yesus adalah satu-satunya yang berkuasa. Amin. Amin. Kita mau terus bernyanyi. Kita mau terus menari. Yes. Bagi kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri, kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, ya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kita percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Yes, amin. Mari lebih lagi kita katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kita percaya Yesus adalah nama di atas segala Yes. nama. Amin. Amin. Yesus adalah nama yang berkuasa. Haleluya. Mari semua sama-sama kita katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus
pasti ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian. Haleluya. Pujian ini berkata bahwa firman Tuhan selalu berkata, Dia selalu beserta kita kemanapun kita berada. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi kita mau menyatakan firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. pertolongan-Mu Tuhan, Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuatlah setiap roh dan jiwa kita. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
Tuhan, Engkau adalah Raja kami Tuhan, Raja di atas segala raja ya Tuhan. Kami mau mengangkat setiap tangan kami Tuhan, kami mau berserah hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah setiap penyembahan kami, inilah setiap pujian kami hanya kepadamu kami tinggikan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkatilah setiap kami agar kami bisa mengerti dan merasakan hadirat-Mu melalui firman-Mu yang disampaikan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat malam jemaat GBG Guru yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya semua kita diberkati Tuhan, semua kita dalam keadaan yang baik, semua kita dalam keadaan yang sehat. Terpujilah nama Tuhan. Mungkin sebagian di antara kita sudah mendapatkan vaksin. Saya percaya ini adalah sebuah titik terang yang luar biasa sekali supaya negara kita, bangsa Indonesia terbebas dari pandemi ini, supaya kita semua bisa kembali beraktivitas dengan normal. Ini adalah sebuah kabar yang luar biasa sekali. Oleh sebab itu siapapun kita, dimanapun kita berada, kita harus tetap jaga protokol kesehatan supaya jemaat GB Gregorio tetap dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita mulai kebenaran firman Tuhan, yuk saya undang sama-sama untuk kita satukan hati, satukan pikiran, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan, kami masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga untuk beribadah Tuhan. Meskipun hanya ibadah online Bapak, tapi kami percaya Tuhan ibadah ini Tuhan, setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan sungguh bermanfaat untuk jasmani dan rohani setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau berkati Tuhan. Bila semakin hari Tuhan kami semakin merindukan Engkau Bapak. Semakin hari kami semakin bergantung kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami memulai untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah kesempatan. Dan saya percaya kalau kita masih bisa ketemu malam hari ini, kita masih bisa beribadah, saya masih bisa melayani. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan, firman Tuhan yang setiap minggu, setiap hari Jumat, setiap ibadah minggu pagi yang kita dengarkan tidak akan pernah sia-sia. Firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan yang ditulis, firman Tuhan yang disampaikan adalah firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang membuat iman kita semakin bertumbuh, pengharapan kita semakin kuat bersama dengan Tuhan. Saya percaya dan firman Tuhan itu adalah janji di setiap kita, jemaat Gregorio yang kita mau setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pasti iman kita dikuatkan, pengharapan kita semakin kuat dalam Tuhan, dan iman kita bertumbuh, kasih kita pasti akan bertumbuh kepada Tuhan. Saya akan mulai baca firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah kesempatan. Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ke-11 saya akan bacakan untuk kita semua. Saya mulai dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya beritahu bahwa setiap firman Tuhan yang diucapkan, segala firman Tuhan yang ditulis dalam firman Tuhan hanyalah tulisan biasa kalau kita hanya membaca, tapi kita tidak mengimani, kita tidak percayai, dan kita tidak lakukan. Itu hanya tulisan-tulisan saja, hanya barisan-barisan kalimat. Tetapi firman ini akan hidup kalau kita mau mengimani setiap kebenaran firman Tuhan. Setiap kata, setiap kalimat yang dibacakan, yang kita bacakan, ketika kita imani, maka firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup, firman yang menguatkan. Karena saya mau beritahu,
kalau kita mengimani firman itu, kalau kita percaya akan firman itu, pastinya kita akan melakukan kebenaran firman itu. Setuju sama saya? Kalau kita percaya apa kata dokter, misalnya kita sedang sakit, kita datang ke seorang dokter. Dokter bilang, oh bapak sakit A, B, C, D. Obatnya A, B, C, D. Kita makan obat karena satu, kita mau sembuh. Kedua, pasti karena kita percaya sama dokter. Tapi yang paling utama kenapa kita mau makan obat, karena kita percaya sama dokter kalau obat yang kita minum akan menyembuhkan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan ditulis, kalau kita percaya kebenaran firman itu, kalau kita mengimani kebenaran firman itu, percaya sama saya, firman itu akan menjadi firman yang hidup. Ketika kita lakukan firman itu akan menguatkan setiap kita, akan membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan firman Tuhan yang ditulis kalau kita tidak mau lakukan, sama aja bohong. Karena begini, Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita percaya kebenaran firman Tuhan, tapi kalau kita tidak melakukan kebenaran firman itu, sama aja bohong. Oleh sebab itu kita perlu melakukan. Nah, dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai 11 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Perintahnya begitu. Kalau kamu minta akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Dikatakan lagi, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Itu perintahnya. Itu perintahnya. Kalau kita minta, kita cari, kita ketok, maka kalau kita minta akan diberikan, kalau kita cari akan ketemu, kalau kita ketok pintu akan dibukakan. Itu perintahnya. Nah, ayat berikutnya dikatakan, karena setiap orang yang meminta, tadi ngomong cuma minta. Mintalah, maka akan diberikan. Dikatakan lagi di ayat yang ke-8, diberikan di ayat yang ke-8 diberikan sebuah perintah untuk setiap kita lakukan. Karena setiap orang yang meminta, tadi cuma diterangkan mintalah. Nah, kalau kita mau melakukan, kita mau meminta, kalau kita mau meminta, maka kita menerima. Tadi kalau ayat yang ke-7 bilang cari, maka akan ketemu. Nah, ayat yang ke-8 dikatakan carilah. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Jadi firman Tuhan mengajak kita tidak hanya kita baca perintahnya, tapi kita mau lakukan. Kita mau lakukan. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Dan ini adalah perikop tentang pengabulan doa. Bagaimana Tuhan menjawab setiap doa kita. Kita semua punya doa. Kita semua punya keinginan dalam kehidupan kita. Kita semua punya kebutuhan dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita berdoa. Kita hanya berdoa. Tapi kita nggak tahu kuasa doa itu. Kalau kita berdoa, kalau kita meminta, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh mengetuk pintu hati Tuhan, kita benar-benar mengetuk pintu surga, maka pintu akan dibukakan. Kalau kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan Tuhan. Kalau kita meminta kepada Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita. Kalau minggu lalu kita bicara tentang ada apa dengan cinta. Cintanya Tuhan begitu luar biasa. Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Tidak mungkin. Ayat yang ke-9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Tuhan tidak pernah akan memberikan yang tidak kita minta. Kalau kita minta roti, Tuhan gak mungkin kasih kita batu. Kalau kita minta ikan, Tuhan gak mungkin kasih ular. Karena Dia Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang begitu mengasihi kita. Nah, saya mau beritahu masalahnya. Seringkali kita minta jawaban dari doa kita. Kita minta, kita doa. Tapi yang kita terima, itu bukan yang kita doakan. Tuhan, saya mau diberkati. Tuhan, saya mau lulus kuliah.
Tuhan, saya mau punya pekerjaan yang baik. Tuhan, saya mau punya gaji yang besar. Saya mau beritahu, ketika engkau masih kuliah semester 4, kau berdoa, Tuhan, saya mau lulus kuliah, apakah hari itu kau lulus? Tidak. Atau kita karyawan, baru masuk kerja 2 bulan, kita bilang, Tuhan, saya mau punya jabatan yang tinggi, saya mau posisi yang luar biasa, saya mau salary yang tinggi. Apakah langsung kita dapat salary yang tinggi dan jabatan yang tinggi? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena begini, ketika kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, contohnya begini, kalau kita minta kesabaran, apakah Tuhan kasih kesabaran sama kita? Ketika kita minta Tuhan, saya mau jadi orang yang sabar, yang Tuhan kasih adalah bukan tiba-tiba kita jadi orang yang sabar, tapi yang Tuhan kasih adalah kesempatan untuk kita bisa memilih, kita mau jadi orang sabar atau kita mau jadi pemarah. Betul tidak? Ketika kita berdoa, Tuhan, saya mau jadi orang yang berani, yang Tuhan kasih, apakah langsung kita punya keberanian yang tinggi? Tuhan, saya mau jadi orang yang berani. Tuhan gak langsung jadiin kita orang yang berani, tapi Dia kasih kita kesempatan untuk memilih kita mau jadi orang yang berani atau tidak. Tuhan, saya mau punya jabatan yang tinggi. Saya mau di pekerjaan saya berhasil. Yang Tuhan kasih apa? Kesempatan kita untuk kita bisa memulai di perusahaan itu dari level yang paling rendah. Saya percaya kalau tiba-tiba kita jadi direktur utama, kita bingung mau ngapain. Apalagi kita semua masih fresh graduate mungkin. Kita baru lulus kuliah. Kita berdoa, Tuhan, saya mau berdoa Tuhan, saya mau punya jabatan yang tinggi di perusahaan ini, saya mau punya gaji yang luar biasa. Tuhan tidak mungkin langsung jadikan engkau direktur utama di sana. Tapi engkau akan belajar dari karyawan, staff senior, supervisor senior, kau jadi seorang manajer muda, kau jadi senior manager, kau jadi general manager. Akan step by step Tuhan berikan kesempatan demi kesempatan dan banyak orang Kristen yang ketika mau minta sesuatu dia tidak mendapat dan dia kecewa, dia meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini perhatikan baik-baik kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang hari ini kita punya. Mungkin kita berdoa, Tuhan, saya mau punya restoran yang gede. Saya mau punya restoran yang luar biasa, yang kalau setiap hari pengunjung yang datang itu mungkin 100-200 orang. Hei, itu semua akan dimulai dari sebuah kedai yang kecil. Betul tidak? Tuhan kasih kita kesempatan. Engkau yang hari ini punya toko yang gak begitu besar. Mungkin kau berdoa, Tuhan, saya mau punya toko yang gede, saya mau punya kayak Central Park. Nah, mungkin tiba-tiba Tuhan kasih kita Central Park. Kalau Tuhan kasih kita tiba-tiba Central Park, saya percaya kita gak ngerti kita mau ngapain. Tapi Tuhan kasih kita pelan-pelan sebuah kios kecil ukuran 2x2 untuk kita handle. Betul tidak? Betul tidak? Iya, karena gini loh. Karena begini. Kadang ketika kita meminta sesuatu dari Tuhan, yang Tuhan kasih itu bukan ujungnya. Tapi yang Tuhan kasih itu apa? Awalnya. Yang Tuhan kasih itu awalnya. Kita minta begini, Tuhan, saya mau jadi pengusaha yang sukses. Tuhan tahu ujungnya kita akan jadi pengusaha sukses. Tapi sebelum jadi pengusaha sukses, engkau harus jadi pengusaha wira swasta kecil-kecilan dulu. Nah, Tuhan bukakan kesempatan kita untuk kita punya usaha kecil. Mungkin dimulai dari punya toko online shop namanya mungkin. Shopee atau Tokopedia. Itulah kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi kebanyakan dari kita, kebanyakan anak-anak Tuhan, kebanyakan anak-anak muda, kebanyakan mungkin juga orang-orang dewasa, ketika terima benih itu, ketika terima awalnya itu, mereka semua gak suka, mereka semua buang benih itu. Padahal Tuhan tahu ujungnya itu, tokomu itu akan menjadi luar biasa. Tokomu itu akan jadi besar. Tapi kita awalnya terimanya tuh benih dulu firman Tuhan. Kita mau biar kita jelas. Matius pasal yang ke-13 ayat 31-32 dikatakan begini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi, biji yang kecil. Biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Dia yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh,
apabila benih yang kecil nggak kelihatan itu ditanam di tanah dan tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Mungkin kita berdoa, Tuhan saya mau punya toko yang besar. Tuhan tahu endingnya kita punya toko besar. Tapi saat ini yang kita terima mungkin toko yang hanya 3x3. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita kelola 3x3 itu merupakan sebuah benih sesawi. Yang kalau kita tekuni betul-betul, yang kalau kita benar-benar tekuni betul-betul, yang kalau kita benar-benar mengucap syukur dengan Tuhan berikan, kita terima kesempatan yang Tuhan berikan dengan hati yang terbuka, kita kelola dengan baik, kita kelola dengan luar biasa. Toko yang 3x3 itu saya percaya niscaya toko itu akan menjadi besar. Ya, saya memulai bisnis saya memulai pelayanan saya bukan tiba-tiba saya bisa berkhotbah. Bukan tiba-tiba saya bisa berkhotbah. Saya memulai pelayanan saya, kalau mungkin teman dulu pelayanan saya dengar khotbah ini, dia mungkin ketawa sama saya. Saya dulu sama anak gembala saya waktu itu beresin kursi, gulung kabel, angkat-angkat speaker. Ketika dulu saya berdoa sama Tuhan, saya mau jadi pelayan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau menjadi pelayan yang baik. Saya mau jadi pelayan yang berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan berikan adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Dimulai dari apa? Ngedarin kantong kolektor. Jadi usher. Beresin kursi. Gulung kabel. Jauh sebelum saya pegang alat musik. Jauh dari sebelum saya berkhotbah. Kalau waktu itu ketika saya berdoa, Tuhan saya mau pelayanan, malah disuruh susun kursi, malah disuruh gulung kabel. Kalau saya kecewa sama Tuhan, saya bilang, apa-apaan nih Tuhan? Kenapa saya minta pelayanan malah dikasihnya beginian? Saya mau beritahu, susun kursi pun pelayanan, gulung kabel pun pelayanan. Mungkin tuh gak dilihat orang, tapi Bapa di sorga lihat kita. Kalau dulu saya buang pelayanan itu, saya kecewa sama Tuhan, saya pergi dari gereja, hari ini saya tidak berada di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini adalah sebuah kenyataan. Kalau dulu saya kecewa dengan gembala sidang saya bilang, saya gak mau gulung kabel, saya gak mau beresin kursi. Saya gak mau gulung-gulung kabel, beresin mic, beresin standing mic, saya gak mau. Nyalain AC, ibadah jam 5 sore, jam 4 udah datang, ibadah jam 8, jam 7 udah datang. Bukan mau ngapain, mau beresin kursi. Setiap pagi, setiap sore. Jemput anak sekolah minggu, dulu belum punya mobil. Pakai angkot, sewa angkot. Sewa angkot, nggak minta cas ke gereja, pakai uang jajan sendiri. Setiap minggu kita lakukan hal itu. Saya melayani Tuhan, bahkan saudara tahu ketika saya melayani sekolah minggu di daerah Kapuk waktu itu, saya jemput anak-anak sekolah minggu, mereka sampai gereja belum mandi, kadang-kadang lagi ibadah, dan saya bilang, koko saya mau ke belakang, mau BAB, maaf kata. Dalam hati saya, kalau dia begitu, bisa bersihinnya nggak? Dia bilang dia nggak bisa bersihinnya, saya lagi yang mesti bersihinnya. Itu pun pelayanan. Kalau saya kecewa sama Tuhan, kalau saya marah sama Tuhan, kenapa ini yang saya dapat Tuhan? Kenapa harus begini Tuhan? Hari ini saya tidak berdiri di tempat ini. Hari ini saya tidak mungkin melayani Bapak Ibu Saudara dalam pemberitaan Injil. Saya tidak mungkin bisa main musik. Saya tidak mungkin bisa melayani Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan pertama kali kasih benih sama kita semua. Respon kita, kesempatan yang Tuhan berikan, kita mau ambil dengan baik, kita mau usahakan benih itu, kita mau tanam, kita mau tumbuhkan benih itu menjadi sebuah pohon yang besar, atau kita buang benih itu. Banyak dari kita tidak sengaja, kita belum dengar kebenaran firman Tuhan ini, kita buang benih itu sehingga kita tidak bisa menikmati buah dari pohon yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dalam berusaha pun, saya tidak semata-mata jadi pengusaha seperti ini. Saya mulai dari menjual kutek. Dari menjual pewarna kuku. Jual kutek.
Saya waktu itu bilang, papa saya meninggal. Saya bilang, Tuhan, saya mau bantu mama saya. Saya mau punya bisnis. Saya mau bantu mama saya. Seenggaknya saya nggak minta uang jajan sama mama saya. Waktu saya bilang, saya mau punya kerjaan. Dan tiba-tiba saya bisa jualan kutek. Tuhan kasih kesempatan buat saya. Dan tidak terasa sampai hari ini saya berbisnis dan puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya. Oleh sebab itu kita semua perlu kita sadari bahwa Tuhan tidak pernah langsung berikan kepada kita apa yang kita inginkan, hati kita penuh-penuh. Tapi dia berikan kesempatan demi kesempatan. Ibrani 8 ayat 18 dikatakan, ingatlah kepada Tuhan karena dialah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan tidak memberikan kita kekayaan, tapi memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh itu. Power untuk memperoleh itu. Dengan kesempatan yang Tuhan kasih. Dengan sepenuh hati kita ambil kesempatan itu dengan ucapan syukur, bukan dengan sungut-sungut. Saya percaya benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Katakan amin. Ya. Haleluya. Istri saya juga punya cerita. Dia dulu nggak semerta-merta bisa terbangin orang ke Taiwan, bisa terbangin orang ke Hong Kong. Sekarang dia lagi ngerjain untuk terbangin orang ke Polandia sama Jerman. Dimulai dari apa? Dari tukang fotokopi istri saya itu. Naik bus fotokopi. Dia nggak sangka kalau bisa terbangin orang ke Polandia. Gak dari tukang fotokopi. Ditugasin sama pemimpin di perusahaannya fotokopi. Jilid buku fotokopi. Setia dia melakukan itu, setia. Inilah kesempatan yang Tuhan kasih. Kesempatan yang Tuhan berikan. Pikiran dia cuma satu, dia mau berikan yang terbaik untuk keluarganya. Dia lakukan pekerjaan dengan baik. Sampai akhirnya hari ini dia bisa menjadi seorang yang luar biasa. Saya percaya banyak cerita dari kita semua. Banyak cerita-cerita kita semua. Bagaimana Pak Efri memulai pelayanan. Bagaimana gereja Gregoria bisa bertumbuh sampai hari ini. Kita itu semua dari hal yang kecil. Dari hal yang sepele, dari hal yang namanya benih. Yang diusahakan baik-baik sehingga benih itu jadi pohon. Tuhan itu udah lihat pohonnya. Oleh sebab itu dia mau kasih kita benih supaya kita pelihara benih itu jadi pohon. Kalau Tuhan langsung kasih kita pohon, kita nggak bisa handle, percaya sama saya. Kalau tiba-tiba Tuhan kasih langsung pohonnya, kita nggak ngerti apa-apa. Percaya sama saya. Tidak akan kita bisa ngerti apa-apa kalau tiba-tiba Tuhan langsung kasih pohon kepada kita. Benar deh, nggak akan bisa apa-apa. Tapi step by step, Tuhan berikan langkah demi langkah. Sedikit demi sedikit supaya kita semua terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. 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 Oleh sebab itu, setialah kita dengan perkara kecil. Setialah kita dengan benih itu. Setialah kita dengan benih yang kecil, benih mungkin yang sedikit. Karena yang kecil itu, yang sedikit itu, yang gak kelihatan itu akan menjadi sebuah yang besar. Oleh sebab itu kesempatan itu ambil kesempatan itu. Jangan disia-siakan, karena kalau kita berdoa, Tuhan saya mau jadi orang hebat. Percaya besok Tuhan pasti kasih kesempatan untuk kita jadi orang hebat. Tinggal kita mau ambil atau tidak. Tuhan, mungkin kita berdoa, Tuhan saya mau Tuhan jadi sembuh dari sakit saya. Tuhan kasih kita kesempatan dengan pilihan kita. Kita mau jaga pola hidup kita dengan makan obat. Jaga makan makanan yang tidak baik untuk kesehatan. Apa kita mau berolahraga? Yes. Itu kesempatan yang Tuhan kasih sama kita. Kita mau ambil apa kita kesempatan itu. Bisa Tuhan saya mau punya rumah yang gede. Tuhan saya mau punya rumah. Besok pasti kita diberi kesempatan apa? Ada peluang usaha yang sedikit, yang kecil, yang mungkin untungnya cuma 5.000, untungnya cuma 2.000. Ambil itu. Saya mau katakan ambil itu. Karena itu yang kecil itu akan menjadi besar. Itu adalah benih yang kalau kita ambil benih itu, kita mengucap syukur sama Tuhan, kita pelihara benih itu, maka benih itu akan menjadi pohon yang luar biasa besar. Hey,
Kuncinya apa yang ada padamu hari ini. Ketika Yesus makan 5.000 orang, dia katakan, apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan. Yesus ambil 5 roti 2 ikan. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengucap syukur. Lalu dibagikan 5 roti 2 ikan. 5.000 orang kenyang. Sisa 12 bakul. Haleluya. Ya. Intinya kita mau bersyukur enggak? Intinya kita mau terima enggak kesempatan yang Tuhan kasih? Atau kita mau bersungut-sungut, kita marah-marah. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Saya mau bisnis yang besar, saya mau punya toko yang gede, saya mau punya restoran yang besar. Kenapa Tuhan kasih saya gerobak? Kenapa Tuhan kasih saya yang pikul-pikul? Saya gak mau yang pikul-pikul, saya maunya yang restoran yang besar. Saya mau toko yang besar, saya mau kantor yang 5 lantai. Tapi kalau masalahnya kita tidak setia dengan perkara kecil, kalau yang gerobakan aja kita nggak bisa, bagaimana kita mau punya restoran yang besar? Kalau kita nggak bisa maintain kantor yang kecil, bagaimana kita punya kantor 5 lantai? Kalau kita nggak bisa maintain, kita nggak bisa kelola toko yang kecil, bagaimana kita punya toko yang besar? Firman Tuhan di Lukas pasal 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Intinya yang kecil itu bagaimana kita perhatikan. Benih yang Tuhan kasih itu kita mau tanam dengan baik atau kita mau buang karena kita bersungut-sungut. Kalau kita mengucap syukur, kita ambil benih itu. Kita tanam benih itu supaya benih itu menjadi pohon yang besar. Amin. Ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih. Oleh sebab itu, jangan berhenti berdoa. Jangan stop berdoa. Dan jangan hanya berdoa, tapi kita punya iman harus kita lakukan. Ketika kita berdoa dan besok harinya kita mendapatkan sebuah kesempatan dari Tuhan, ambil kesempatan itu, karena kesempatan itu akan menjadi pohon yang besar, akan menjadi bermanfaat untuk orang lain, dan pohon itu bermanfaat untuk makhluk hidup di sekitarnya. Artinya kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Saatnya kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas kesempatan pada malam hari ini yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Mungkin hari ini kita berdoa, Tuhan, kami semua berdoa. Ada sebuah pokok doa yang kami doakan masing-masing di rumah kami. Saya percaya Tuhan, Engkau menjawab dengan sebuah kesempatan. Dengan sebuah benih yang kita mau ambil. Benih yang mau kita tanam dengan baik, dan benih itu akan menjadi sebuah pohon yang luar biasa. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk kami bisa punya hati yang bersyukur, untuk menerima setiap kebenaran firman, untuk siap menerima benih dan kesempatan itu Tuhan, supaya kesempatan yang kecil itu kita mau ambil, dan kesempatan itu menjadi pohon yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di malam hari ini berkati setiap kami semua Tuhan. Kami yang sedang beribadah, mungkin kami yang habis ibadah ini masih bekerja, Kau berkati setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami Bapak, berkati jemaat GB Gregorio, berkati Tuhan gereja kami Bapak, berkati Jakarta, berkati Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih darah tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.